Oke, kembali lagi di podcast Musikin Aja. Podcast ini membahas soal perkembangan musik, perkembangan album, ataupun apapun itu yang berhubungan dengan musik. Podcast ini merupakan podcast paling genji, paling keren, dan paling populer di Indonesia. Bersama gue Iksan, dan ini Ivan juga. Dan saya Fauzan Azima. Dan saya Sigit. Kami akan menemani perjalanan atau kesibukan kalian dengan podcast ini. Jadi dimulai dari gue dulu ya. Jadi gue tuh akhir-akhir ini lagi dengerin musik-musik R&B kayak misal Kendrick Lamar, Drake dan lain-lain. Soalnya kenapa ya, kayak akhir-akhir ini senang aja sih dengerin musik-musik kayak gitu, hip hop karena nyambung aja kayak liriknya. Apalagi albumnya Drake yang Taker 2014 itu bener-bener ngena banget sih. Soalnya kayak dari yang bahas soal cinta maupun soal kehidupan bener-bener relate banget lah sama kehidupan gue. Kalau menurut kalian musik apa nih yang kalian dengerin akhir-akhir ini? Apa Jan? Lu Jan? Aku dulu tuh jujur ya, aku ini kan merantau. Aku dulu di rumah di kampung tuh denger lagu-lagunya Asep Balon. Dia tuh kayak penyanyi lokal lah dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Dia bukan orang Bandung. Pokoknya dia melingkup musiknya itu dia untuk Jawa Barat lah. Lagu-lagu khas Sunda gitu. Dia juga rapper gitu kalau nggak salah. Terus semenjak sekarang aku pindah ke Jogja, sekarang lebih dengerin Festivalis, terus The Club, ya, terus The Club and Tobacco, terus kadang-kadang ini sekarang tuh The Jeblok. Di Jeblok lah. Ya, di Jeblok. Nah, ya terus masih banyak lah. Cuman aku kurang tahu musik yang aku senang. Cuman lebih suka dengerin musik yang itu aja. Kayak kalau NDE gitu seneng nggak? Aku jujur. Juga tuh. Nah, jujur aku sebagai orang perantau, kayak musiknya beda kan, aliran musiknya. Jujur aku suka NDE, koplo gitu, hip hop koplo. Menyeluruh berarti ya? Iya, menyeluruh. Jadi aku nggak terpaku dari satu lagu genre gitu. Jogja tuh banyak kok. Kalau kamu ngulik bener-bener Jogja tuh banyak banget ternyata band-band di Jogja, kayak misal Los Polamos, kayak misal apalagi ya di Jogja Buan Waton dan Boy Gang gitu-gitu tuh, dan ternyata bagus dan masih belum udah populer tapi kayak masih underrated banget tuh di Indonesia. Makanya kadang kalau misal aku lihat konser NDE kemarin di China dan ramai banget, kayak aku sebagai warga masyarakat Jogja terutama yang NDE itu dulu nemenin aku banget lah waktu kecil, lagu-lagu NDE kayak aku merasa wah bangga banget sih dari dulu yang mereka kayak misal konsernya kayak kayak pernikahan orang sampai bisa konser di luar negeri dan fans-nya ternyata banyak tuh, kayak bener-bener perkembangan yang gak disangka-sangka lah. Kalau kau sendiri gimana nih, di musik apa nih yang akhir-akhir ini kamu dengerin nih? Kalau untuk akhir-akhir ini sih sebenarnya kayak banyak, cuma kalau kayak yang dari dulu itu sering aku denger itu musik-musik dari All City. All City apa itu? Apa genrenya apa itu? All City itu kayak elektronik gitu, terus kayak indie pop gitu. Oh, kayak itu Nick Deep. Iya, mirip Nick Deep. Cuma dia gitu ya? Iya, cuma dia kayak yang bikin aku lebih suka ke lagu-lagu All City itu musiknya itu kayak ceria terus imajinatif gitu, lirik-liriknya gitu kayak kadang nggak pakai lirik yang biasa gitu. Kadang ada pesan-pesan tersirat lewat lirik-liriknya gitu. Itu band asal mana ya kalau boleh tahu? Kayak nggak asing deh. Aku kayak pernah dengar di mana gitu. Itu dari Amerika. Oh, Amerika. Itu baru kah atau udah lama itu? Kalau itu sebenarnya kayak udah lama, cuma kayak mulai booming itu pas Covid gitu. Oh, nah, 2022 ya. Iya banyak sih band-band yang
booming pas TikTok. Awal gara-gara TikTok Ya, banyak. boomingnya itu waktu itu kayak mulai dari lagunya yang paling terkenal dan paling ikonik dari dia itu judulnya Fireflies. Nah di lagu itu aku benar-benar kayak langsung suka gitu sama band All City itu. Nah, di lagu itu kayak benar-benar munculin kesan nostalgia dan berkesan banget lah pokoknya. Ya popang tapi emang salah satu genre favoritku juga sih, kayak Nick Deep, terus American Football, terus apa ya di popang mungkin kalau di Indonesia popang mungkin Lebih ke color code sih. ya Kalau Color ya. Code, terus 510 gitu-gitu kayak bener-bener enak. Popang tuh buat mahasiswa gini apa semester 5 kayak kita nih bener-bener oke sih buat nemenin nugas dan lain-lain gitu. Kalau untuk Sigit nih apa ini lagu favorit yang akhir-akhir ini lagi didengerin nih? Kalau untuk lagu favorit itu tidak ada ya Mas ya, tapi aku tuh lebih suka ya menyeluruh aja sih, tergantung mood aja sih. Ya popang juga suka, dangdut juga suka, koplo, hip hop juga suka, genre-genre apapun suka sih Mas. Tapi untuk akhir-akhir itu lebih suka ke musik keras sih Mas, kayak yang ada trip-tripnya gitu loh Mas. Trip-tripnya kayak Musik keras ya kayak gimana nih, kayak misal kayak ada beat gitu, beat-beatnya. oh berarti kayak tensi gitu ya, model-model Oh. gitu sih Mas. Nah untuk akhir itu baru dengerin dua lagu sih, maksudnya yang satu tuh yang Fury Plus itu lebih suka ke lagu yang singlenya dia yang Bentuknya Malam sih, yang Leaka sama Orbis itu. Nah, dia tuh emang bener-bener bikin kayak beatnya tuh kayak crazy man, jadi tuh kayak pecah gitu loh Mas. Aku lihat dengerin lagu itu tuh, karena itu kan dia kan juga asli Jakarta kan, itunya musisinya. Jadi dia tuh dulu tuh awalnya itu cuma dari tongkrongan terus dia sama itu saat pandemi juga sih Mas, saat pandemi terus dia bingung kayak nggak ada kegiatan apa-apa, terus dia ya udah iseng lah bikin rekaman. Nah, sampai saat ini bimbing lah, kan belum lama kan itu dia bimbing di tahun TikTok juga, apalagi nambah lagi tuh sama Poris. Kalau Poris kan dia lebih Poris ya, lagi ngetren banget sekarang Poris. Apalagi sekarang baru ngetren kan di TikTok. Itu kan aslinya kan Poris kan itu kan adalah sebuah daerah kan Mas. Daerah di daerah Tangerang tuh. Ada tuh stasiun Poris. Berarti Poris itu bukan nama orang ya? Mas? Bukan nama band aslinya tuh, ya itu mulai bisa diangkat nama band ya mulai akhir-akhir ini sih Mas. Karena dulu cuma ngasal aja sih namanya Poris gitu. Lagi ngetren banget sih Ya, Poris, Mas. tapi sekarang apalagi yang gaya tangannya yang Ya, gitu kan. yang VVG Banyak itu kan, banget Mas, yang ya. ngikutin. Juga stylenya, cara dia berpakaian memang keren sih Iya. Poris sih. Ya, Tapi kalau lagu kayak gitu kayak aku tuh masih belum bisa dengerin, entah kenapa ya. Mungkin karena emang selera aku tuh bukan yang kayak gitu ya. Aku tuh lebih suka kalau rap ya rap sekalian gitu aja, kayak misal Tupac, terus Jay-Z, iya. gitu-gitu. Kan kalau Indonesia kan kayak hip hopnya dicampur dangdut. Ya benar Pak. Itu kayak aneh aja sih, tapi ya kembali lagi ya musik kan subjektif. Setiap orang pasti punya lah kayak keunikan sendiri soal musik, kesenangan sendiri soal musik. Jadi aku nggak bisa ngejudge lah. Tapi ya itu tadi, kalau musik favoritku ya Drake. Terus aku kadang juga dengerin yang Indo tuh akhir-akhir ini mungkin Biru Baru. Itu Iya, band Biru Baru. asal Bandung, itu bener-bener underrated banget. Kalian wajib banget sih dengerin. Itu bandnya kayak cuma 2 orang, cowok-cewek, dia dari Bandung. Dia tuh lagu-lagunya lagu-lagu pop gitu loh, kayak dia, tapi bener-bener setiap liriknya tuh kayak bagus, nyati dari kehidupan yang mungkin bagi orang-orang yang mungkin lagi nyari inspirasi, mungkin orang-orang yang lagi kayak bingung lah, kayak gue hidup ngapain nih, gini-gini aja. Kalian wajib sih dengerin itu, soalnya itu aku yakin banget bakal merubah perspektif kalian soal musik dan soal lifestyle sih. Untuk kayak gitu. Dan untuk Pojan sendiri
Kamu suka nggak Jan kayak musik-musik yang rapper gitu? Menurutmu pandanganmu soal musik rapper tuh kayak gimana? Nah kalau soal musik rapper ya, aku suka banget itu. Soalnya dulu kan dengerin ini Asep Balon itu, Oh, iya, yang yang band iya. yang musisi dari Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah itu kan dia kayak NDX lah, cuman dia pakai bahasa Sunda gitu. Oh, bahasa Sunda. Iya, terus dia tuh ada musik yang aku suka itu namanya ini Ada itu gak? Bisa di itu gak? Pak? puter. Iya putar aja. Biar ini Itu boleh. orang-orang tahu. Boleh. Ada dia musiknya tuh punya apa namanya tuh Hakantah Posia. Itu tuh judulnya. kayak Itu judul. ya itu judulnya. Itu tuh kayak buat kita tuh kayak ngehina mantan gitu loh. Dia jadian sama cowok yang lebih jelek dari kita. Nah gitu. Kayak Dia gitu. jelek lah. Ya Iya, itu kayak dia ngangkat lagu-lagu soal percintaan lah, kehidupan, sosial juga gitu. Untuk lagunya nih ada aku bentar. Kita puterin ya. Oh, ini Sunda banget sih. Iya. Ini kan kayak ciri khas Iya, lagu Jawa Barat lah. Iya, iya. Apa itu dulu? Hakan Akusia tuh bahasa Indonesianya apa Pak? Makan sama kamu. Makan sama kamu aja. Oh, sama kamu. Iya, makan sama kamu. Makan nih sama kamu nih gitu nih. Kita Bagus sih, bagus. nah, gitu. Itu bener-bener soal jelek. Tapi apa Iya, dia? ini kayak versi Jawa Baratnya aja. Versi Jawa Barat Iya. ada ya. Coba mungkin kalian harus wajib apa dengerin nih lagu ini sih. Kayak ini lagunya Drake favoritku lah. Soalnya yang bener-bener ngubah aku yang mungkin dulunya lagu-lagu dangdut Jawa kayak NDX dan Gwen Watan sekarang jadi berubah, bener-bener berubah. Tapi lingkungan emang merubah sih soal musik. Kayak misal mungkin waktu aku SMP kan rata-rata juga orang Jawa ini semua orang Jogja, dan lagu-lagunya ya itu aja kayak Gwen Waton. Jadi kayak aku ikut dengerin. Cuma setelah kuliah tuh kayak aku nemu teman-teman di kampus yang musiknya tuh berbeda-beda genre. Iya. Dan itu bener-bener ternyata ngubah sih, ngubah juga pola pikirku. Kayak ternyata ada ya orang yang suka kayak gini, ternyata ada ya band yang mungkin masih underrated dan gitu-gitu lah. Nah untuk musiknya Drake sih aku paling suka yang ini sih, yang God's Plan. Soalnya kayak keren aja, judulnya aja God's Plan, rencana Tuhan. Masih. Kayak gini musiknya bagus banget sumpah. Kayak beatnya juga bagus banget. Bener, kalian wajib banget sih dengerin ini. Terus ada lagi nih, misal ini saingannya Drake sih, kayak Kendrick nih, mereka lagi kayak ada problem lah satu sama lain. Lagunya kayak gini, bener-bener bagus banget. Ini kayak aku pas lihat konser dia dari media sosial tuh kayak bener-bener kayak ngena banget bandnya, ini kayak keren banget gitu. Makanya kayak aku sampai cara berpakaianku bener-bener kayak aku Ngikutin terinspirasi gitu. lah ya dari Iya. mereka. Iya. Karena mungkin keren aja kayak stylenya gitu-gitu. Nah untuk kamu nih Dik, selain apa tadi, Owl City ya? Nah itu apa lagi? Atau mungkin kamu boleh deh kayak ceritain apa sih kayak lagu-lagunya Owl City, kayak misal apa ya, kayak bahas tentang apa gitu-gitu. Coba deh ceritain lah biar audiens pendengar podcast kita nih kayak juga dengerin lagu-lagu kamu nih. Boleh kali. Jadi kalau kayak apa ya, yang favorit aku itu sebenarnya kalau dari Owl City itu Fireflies. Cuma kalau kayak menurut aku yang mungkin relate sama kita itu mungkin Vanilla Twilight sih. Itu Jadi apa itu? Jadi Vanilla Twilight itu kayak apa ya, menceritakan tentang kehilangan gitu loh, kehilangan terus kayak penyesalan gitu akibat itu. Nah
ini aku puterin sedikit ya dari Owl City ya, dari Vanilla Twilight. Bentar, aku kayaknya pernah denger lagu dia deh. Ini jujur aku pernah denger ini di TikTok. Iya banyak jadi kalau nggak salah Jadi backsound TikTok itu. jadiin backsoundnya. Iya. Bagus, Nah, bagus, backsound. bagus. Itu tadi kan kayak pas di lirik As I wish you were here itu kan kayak bener-bener kayak apa ya, menyesal banget gitu lah. Menceritakan lah seseorang yang menyesal karena kehilangan sesuatu lah. Nah itu kayak mungkin lebih relate dari kita juga kan dari lagu itu. Sama kayak kalau dari Owl City itu aku suka To the Sky. To the Sky, oh menuju langit. Apa itu? To the Sky itu sempat jadi backsound film itu apa ya, yang burung hantu itu, aku agak lupa judulnya, tapi kayak dulu pernah ada animasi gitu burung hantu itu pernah jadi backsound film itu. Nah kalau dari itu To the Sky sendiri lagunya itu kayak ceria gitu, makanya itu kayak gimana ya, dari Owl City itu kadang lagunya kayak nostalgic terus kayak ya romance gitu, terus tiba-tiba ada yang ceria gitu, makanya aku suka variasi lagunya gitu. Oke, bagus. Terus aku juga selain dengan rapper, kalian juga pasti udah tahu lah kayak Coldplay. Masa siapa sih di tahun ini yang nggak ngerti Coldplay? Ya apalagi kemarin ya Mas ya. Pasti tahu lah. Nah, Coldplay itu aku akhir-akhir ini lagi senang dengerin lagu-lagu Coldplay, terutama yang lagu-lagu. Bentar ya, aku cari di Spotify ku dulu. Kemarin udah aku itu yang nyeritain kayak tentang anak kecil yang berjuang. Nih lagunya ini ya. Nah lagunya tuh judulnya Something Just Like This. Kalau kalian dengar lagunya tuh kayak gini kalau kalian tahu. Oh tahu. Ini sempat viral juga Iya. kan dulu. Aku tahu lagu ini tuh waktu aku kecil. Aku ingat banget waktu itu ada acara TV namanya Breakout di Net TV. Waktu itu dia muterin lagunya ini, terus aku pas lihat dengerin liriknya sama dengerin musik videonya tuh kayak bener-bener bagus lah, kayak tentang anak kecil yang merasa hopeless sama hidupnya, terus tiba-tiba kayak dia lebih semangat. Itu bener-bener mengubah prinsipku soal musik sama kehidupan sih. Nah kalau untuk Sigit sendiri nih, selain lagu-lagu Poris sama Sensi gitu, ada gak yang jadi top artismu lah akhir-akhir ini? Untuk kayak ini tuh dulu ada Mas, kayak lebih ke popang ya. Jadi popang lokal sini juga tuh yang color pop itu Mas. Nah, kalau kan untuk saat ini kan vakum ya Mas ya, karena ada problem lah dari vokalisnya itu yang namanya Iksan itu. Saya sendiri dong berarti. Ya, Sama nih namanya. Nah dia tuh ya udah, mungkin dia keputusan untuk vakum sama, kalau dibilang vakum sih enggak sih Mas, tapi dia lebih kayak lebih ke berhenti gitu loh Mas. Tapi kan orang-orang kan mesti yang udah suka dari band itu kan jadi kayak ih sayang banget sih kenapa harus bubar gitu loh. Iya sih. Nah, kayak lagunya contohnya kayak lagunya Where aja lah dia kan lagunya kan terinspirasi dari seorang kekasih kan Yang itu bukan? Yang aku potong ya? Ya. Yang I'm sorry for. ya itu itu. ya. Pernah dengar itu sih. Apalagi kan itu juga rame kan Mas, itu Iya, dulu iya. jadiin backsound juga kan itu. Nah ya itu sih Mas, kalau popang yang versi, kalau dibilang versi sini ya Mas ya, versi Jogjanya lah kasarnya. Jogja juga punya popang, itu sih Mas yang favorit sih dari albumnya sebabnya kalau itu. Kalau lagu-lagu pop yang kayak The Adams gitu-gitu dengerin nggak? Dengerin sih Mas, karena ya karena masih satu itu sih Mas, saya juga kan tadi kan nggak menyeluruh gitu loh Mas, ya untuk Semua dia dengerin. dengerin semua dengerin gitu. Nggak ada Kalian itu sih menurutku lagu-lagu apalagi dia juga udah lama kan Mas. iya, tapi
lagu timur by Dadam itu paling keren sih. Ini Mas, kan tadi kita ngebahas ini terus ya kan musik sesuai selera kita kan. Nah ini Mas, pandangan Mas-masnya gimana nih kan sekarang di media sosial kan rame kan kayak lagu-lagu timur nih. Oh. Iya kan, lagu timur Iya, kan lagi benar, ngehits benar. kan. KB. Iya, KB terus Beat. kayak Juan Resa itu loh, Iya, yang Tabla tabale itu Bale. kan. Oh. Sekarang kan lagi hit. Terus ada kontroversi sekarang tuh ini yang Tor Monitor 2. Oh, iya, Itu kan iya. lanjutannya Tor Monitor Ya, 1 Satu, kan. ya benar. Nah Itu apa sih yang dipermasalahin? Aku soalnya jarang jarang dengerin berita-berita yang dari kayak gitu. Kayak Kalau- masih belum tahu. kalau kataku ya itu dia tuh kayak aku denger lagu ini dulu tuh satu dua. Nah itu kan ada Beda tulisannya kan, kan. ya, Itu iya, kayak iya. ketiganya itu kan katanya nggak jelas. Ya. Terus aku dengerin juga kayaknya iya deh ya. Cuma aku kan kurang ngerti bahasa Jawa jadi udahlah gitu. Terus yang Tor Monitor 2 juga itu nggak jelasnya itu dia ini kayak dia bukan orang timur tapi bahasa timur. Terus ada Batak, terus ada Manado atau Gorontalo gitu. Nah gitu. Oh, jadi mungkin kayak sebagai orang timur mungkin ada kayak bingung kayak apa ya, kayak ini gimana sih arahnya masih nggak jelas. Iya, gitu. anehnya itu. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya mungkin bakal ada iklan dulu. Bro, gue ngantuk banget ini habis olahraga tadi. Ya elah, jam segini sudah ngantuk, makanya ngopi. Nih, kopi andalan gue, Luwak White Coffee. Itu kopi beneran bikin melek nggak? Soalnya biasanya gimmick doang. Beneran dong, soalnya ini dari kopi asli pilihan yang diracik langsung sama petani lokal. Wah, beneran bikin melek cuy. Wih, iya Jan, beneran bikin melek dan rasanya beda sama kopi lain. Kan apa gue bilang, kopi andalan gue memang gak pernah salah. Cheers dulu gak sih sebelum kita lanjutin acara Let's kita sambil go, ditemenin Luwak gas. White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Oke, balik lagi bersama kita. Ngomong-ngomong soal musik nih, kemarin tuh ada yang heboh banget di Twitter soal Coldplay. Jadi akhir tahun kemarin Coldplay tuh konser di Jakarta. Nah, yang jadi kontroversial tuh karena kan kalau konser Coldplay di setiap konsernya tuh mereka kayak ngasih gelang lah kayak penontonnya. Nah, di kayak negara-negara sebelumnya kayak Korea, Amerika tuh orang-orangnya tuh gelangnya tuh yang dikembaliin tuh banyak. Jadi kayak mereka bertanggung jawab lah. Nah, yang jadi masalahnya tuh di Indonesia yang kemarin konser Jakarta tuh kayak mereka nggak ngebalikin gelang Coldplay itu. Nah, itu jadi masalahnya. Itu hampir 77%. Iya, makanya itu benar-benar kayak trending kan di Twitter, orang-orang juga pada bahas. Maksudnya kayak sesimpel ngembaliin gelang aja kan nggak bisa gitu loh. Maksudnya kayak bukan soal gelangnya sih sebenarnya, cuma mungkin Iya, benar, gitu. ya. Kalian tuh kayak harus jadi masyarakat Indonesia yang baik lah, biar orang-orang tuh taunya juga kita tuh masyarakat yang baik, bukan yang buruk-buruk terus. Kayak cukup kita jangan gitu loh. Kayak ayolah, Indonesia itu harus jadi negara yang maju lah, beresdm tinggi. Kayak jangan jadi apa ya, trouble terus lah. Itu bukannya yang apa kita tuh masuk ke top berapa gitu kan? Iya, makanya itu kan viral banget kan di Twitter, di TikTok. Sempat ada yang ngebandingin gitu kan. Iya, makanya kayak kalian tuh harus malu guys. Come on lah, 2025 boy. Terus untuk di Indonesia juga kemarin tuh banyak banget kan viral, kayak misal kasus pencopetan di konser yang kemarin seksual depan Turas kemarin. Waktu dulu aku SMK di Surakarta tuh banyak banget yang kehilangan HP, kehilangan dompet. Maksud gue kayak cuman lah, kayak stop lah kayak gitu. Kayak kasihan orang-orang yang mungkin kayak kita tuh nggak tahu latar belakang seseorang gitu loh. Ada mungkin
orang yang kerja keras buat nonton konser itu. Ada temanku yang buat nonton konser aja itu tuh kayak harus nabung segala macam, maksudnya kayak bener-bener nggak semua orang yang nonton konser tuh orang-orang yang punya duit gitu loh, maksudnya kayak ada orang yang berjuang buat dapetin sebuah tiket itu ya Mas ya. dan mereka mungkin kayak di dompet uangnya tuh mungkin dikit, malah kalian curi, kayak kalian kasihan lah, maksudnya kayak gimana, beri kemanusiaan yang baik gitu loh. Terus yang kemarin juga ada pelecehan seksual yang di kasus konser kemarin, yang di Jogja juga ada kan, maksudnya stop jadiin wanita tuh sebagai objek nafsu kalian gitu loh, karena kayak apa ya, gimana ya Mas, apa sih anjing gitu. iya maksud kayak kita tuh sama-sama manusia gitu loh, kayak kita tuh harus apa ya, kita tuh harus menormalisasikan kesetaraan gender, kesetaraan apa ya, kayak cowok cewek tuh sama aja gitu loh, kayak kita tuh nggak boleh kayak ngejadiin sebuah cewek sebagai objek kepuasan kalian, karena kayak itu tuh ngaruh banget buat di kondisi mental mereka gitu loh. Kayak mungkin kalian kayak gitu, mungkin kalian senang, tapi di kan, ya bener ya Mas. point of view ceweknya mungkin enggak juga, mungkin mereka sedih. Mungkin ada juga kemarin yang di kasus kemarin bahkan mereka sampai nangis, sampai trauma, nggak nonton konser lagi. Itu tuh kayak bener-bener ternyata pelecehan seksual tuh ngaruh banget sama kondisi mental seseorang, kondisi psikologis seseorang. Makanya kalian tuh harus mulai apa ya, kayak mulai warning lah, kayak stop. Dan kalau misal kalian ada melihat kejadian kayak gitu tuh langsung stop aja guys, karena kejadian kayak itu tuh bener-bener kejadian yang nggak bisa dibenarkan sama sekali. Kadang ironis sih kayak gitu kan, kalau di konser-konser gitu kan ya pastinya ada kan kayak petugas yang menjaga keamanan gitu. Nah tapi kalau apa ya, kalau dari sosial media itu netizen tuh menangkap orang-orang yang mengamankan itu sebagai kayak malah jadi musuh, kayak mereka niatnya mengamankan tapi kayak seolah-olah mereka melarang dari penonton konser untuk gimana ya, kayak seru-seruan gitu loh. Jadi justru kayak orang yang harus tugasnya bisa mengamankan konser itu kayak malah jadi public enemy gitu. Ironinya gitu sih kalau konser kayak gitu. Kalau itu sih kan biasanya kalau di setiap konser kan kayak ada kan Mas, kayak tempat untuk apa namanya, awas kalau kayak kemarin lah musik, kayak tempat untuk kayak melaporkan gitu loh Mas. Kayak apa ya, jatuh Mas, kalau tempat kayak gitu. Misal ada kayak pelecehan nih, kita lapor ke pihak dari, kalau kayak ada yang pingsan kita langsung ke medis tuh. Kalau yang konser tuh Mas, kalau yang untuk kayak pelecehan seksual tuh kita lapornya kayak safety zone. Ya benar itu sih Mas. Nah, bisa tuh jadi misal kayak ada misal di depan kita tuh ada yang kayak gitu, itu kita bisa laporin ke situ gitu loh. Ya kayak benar-benar di konser itu menjadi ruang-ruang bagi mereka yang ingin senang-senang tapi kok malah kena gitu. Oh, kayak oke. gitu. Kalau ngomongin zone itu kan zona kan. Kalau menurut Masnya sendiri nih, setuju nggak kalau paling benar itu emang kalau dari konser itu kayak dibagi-bagi itu, ada yang buat VIP, buat yang kayak gitu. Itu kan kalau dipikir-pikir kan emang bisa mengurangin hal-hal yang kayak gitu. Menurut Mas gimana? Kalau itu balik ke orang masing-masing ya Mas ya. Kan biasanya kan ada kan Mas kayak ya untuk yang VIP bisa didapat di depan, untuk yang festival di agak belakang gitu. Ya itu lebih ke kesetaraan gak sih Mas kayak gitu Mas? Yes, Lebih ke kayak ekonomi gitu ya Mas. Tapi kalau untuk aku sendiri sih, selagi itu emang buat seneng mah Evan aja sih. Kalau aku sih sebenarnya sempat kepikiran kayak, walaupun ini mungkin nggak bakal direalisasikan sana karena mungkin aneh sih, cuma kayak aku tuh kadang mikir mending kayak cowok sama cewek itu dipisah aja gitu loh, kayak setengahnya cowok setengahnya cewek. Kayak maksudku kayak bukan berarti kayak gimana ya, cuma Kalau melihat dari parahnya kasus yang gitu, lihat dari parahnya kasus di Indonesia tuh kayak benar-benar pelecehan seksual tuh selalu meningkat tahun ke tahun gitu loh, kayak
nangis lah, sedih lah melihatnya kayak cewek dijadiin objek nafsu kayak gitu. Makanya kayak kadang pikiran kayak gitu, cuma kayak kadang emang nggak bisa direalisasikan sih. Pasti banyak yang protes juga kan kayak gitu, kayak ngapain gitu loh, kayak kita ke konser juga buat have fun, bukan buat itu, buat pelecehan segala macam. Apalagi yang kasus itu Mas, yang penjaga kayak buat atau kayak ofisialnya tuh Mas, yang kayak kasusnya review terus apa ya itu saya yang padahal robos tuh loh, yang apa namanya, yang jagain tiket juga ikut. Oh, itu kena gitu. dia ikut, maksudnya dia ikut kayak melecehkan wanita tuh loh. Kan penonton pada masuk kan, itu pada apa namanya, terobos ya, iya terobos gitu, ada cewek juga gitu. Tapi itu posisinya tuh ya benar sih, emang kayak penonton kayak gitu mah emang nggak, ya nggak bagus lah, maksudnya ya kita tuh support lah kasarnya kayak ada acara kayak gitu. Tapi ya itu mah kena pelecehan seksual lagi. Apa ya, Stop lah. stop lah, kayak ya mungkin apa ya, kita nggak bisa, tapi bukan berarti aku nyalain cowok juga, kayak mungkin cowok juga ada yang cowok juga ada yang korban kena pelecehan sih. seksual, cuma mungkin apa ya, kayak kalian udah gede, udah bisa introspeksi sendiri lah, mana yang baik mana yang buruk. Makanya mulai sekarang mungkin setiap individu cowok maupun cewek lebih aware lagi ya, mungkin untuk kasus copet, kasus pelecehan seksual mungkin kalian lebih berhati-hati, mungkin bahwa misalnya meminimalisirnya, mungkin kalian bawa dompet, bawa tas yang bener-bener safety, atau mungkin kalian bisa untuk kayak HP, mungkin kalian bisa taruh di saku depan, biar mungkin kalau ada yang apa ya mencuri mungkin langsung kayak rasa gitu loh kan, kalau dari depan kan pasti kayak langsung ketahuan. Nah gitu sih, mungkin lebih aware ke itunya aja sih. Lapar gak sih lu? Gue dari tadi fokus aja, tapi perut malah ribut nih. Sama pengen makan tapi yang praktis gitu. Apa ya? Kalau yang praktis dan gak mau ribet sih gas aja. Ini nih jawabannya, mie sedap cup. Yang cup enak gak sih itu? Justru enak, tinggal buka, tuang air panas, tunggu bentar. Rasanya gimana? Nah, rasanya sendiri tuh bumbunya kuat, minyak kenyal, namanya juga mie sedap. Gua paling males sih nunggu lama-lama. Tenang, cuma hitungan menit kok ini. Pas banget nih buat kondisi darurat kayak gini. Laper. Ini serius enak gak sih? Iya, bumbunya kerasa, enggak nanti hambar. Udah praktis loh, gak perlu piring, gak perlu ribet juga kita. Makanya mie sedap cup tuh solusi, mau di kosan, kantor, atau lagi santai bareng. Cepet, enak, dan ngenyangin jir. Wah, kalau lapar datang tiba-tiba. Mie sedap cup jawabannya. Mie sedap cup, enaknya benar-benar cup. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita simpulin dari pembahasan kita tadi, untuk yang pertama mungkin ternyata setiap musik tuh sifatnya subjektif. Kita nggak bisa ngegas orang musiknya jelek terus bandingin musik A sama musik B. Terus untuk yang kedua mungkin apa ya, yang soal kasus tadi sih menurutku mulai sekarang kita harus jaga satu sama lain ya, misal untuk, dan mungkin dari apa ya, yang bikin konser mungkin kayak lebih buat peraturan lah soal mungkin keamanan biar nggak terjadi lagi kejadian kayak gini. Terus yang ketiga mungkin untuk kayak misalnya kasusnya Coldplay tadi, mungkin kita harus belajar dari situ. Maksudnya kalau misal kita terus memiliki sifat kayak gitu, takutnya malah kitanya sendiri yang rugi. Kayak kitanya mungkin jadi blacklist oleh band tersebut. Kayak saya bayangkan misal nih aku pengen apa ya, kayak American Football datang ke Indo, cuma mungkin di blacklist sama American Footballnya sendiri karena mungkin orang-orang kita rusuh dan lain-lain, kayak sayang banget kan. Makanya mungkin kita sama-sama lah ngegandeng
penting biar kita juga membantu kayak perkembangan musik di Indonesia, biar orang-orang penggemar musik di Indonesia tuh baiklah di kancah nasional. Oke, mungkin itu saja untuk podcast kami kali ini. Semoga podcast kami ini menghibur kalian dan dapat memberi inspirasi kalian soal musik. Terus pantengin podcast kita di podcast Musikin Aja yang tayang setiap hari Senin, hari Kamis, dan hari Minggu. Bye bye.